Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Sarwandrian dari lokal HC BP19, NIM saya 1913040141. Saya berasal dari Kota Medan. Saya bukan asli orang Minangkabau. Baiklah, jadi saya di sini sebagai kelompok 7 untuk mempresentasikan tentang sistem kerabatan Minangkabau. Sistem kerabatan Minangkabau adalah material desken yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Jadi di sini ada perdebatannya tentang harta dan sistem pewarisan. Orang Minangkabau mempunyai definisi tersendiri tentang harta. Termasuk dalam kategori harta dalam kebudayaan Minangkabau adalah harto dan pusako. Harto adalah kemakmuran kaum, sedangkan pusako adalah benda-benda kehormatan kaum. Bagi masyarakat Minangkabau, warisan diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta yang biasanya disebut sako dan pusako. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh pepatah adat, biriak-biriak turun ke sana, timbul di samak mencari makan, dari niat turun ke mamak, dari mamak turun ke kemanakan. Jadi, sebagai warisan harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh orang yang berhak. Setiap harta yang telah jadi pusaka tinggi selalu dijaga agar tinggal utuh, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana diajarkan falsafah alam dan hukum adat Minangkabau. Pada girannya turunkan pula kepada kemenakan berikutnya. Kemenakan laki-laki dan perempuan yang berhak menerima warisan memiliki kewenangan berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai hak yang mengusahakan, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki. Dalam adat Minang adat ini disebutkan waris dijawe, pusaka ditolong, waris terima, pusaka ditolong. Maksudnya bahwa sebagai warisan harta itu diterima dari mama, dan sebagai pusaka harta itu harus dipelihara dengan baik. Bagi seorang laki-laki yang berhasil mengumpulkan kekayaan, tugasnya yang utama ialah memegang sawah dan ladang yang ditentukan bagi saudara kandung. Maksud saudara kandung sini ialah saudara yang perempuan. Hal diungkap sebagai pantun sebagai berikut. Apa gunung kabo batali, lape karimbo jadi jalang. Pau ikan sajo di pematang, apa gunung pada mencari. Iyo memaga sawah joli ladang, na membalik sana kan duang. Sistem pewarisan material ini kemudian menjadi bahan perdebatan panjang dalam kebudayaan Minangkabau karena dianggap bertentangan dengan sistem kewarisan Islam yang lebih berorientasi kepada laki-laki. Jadi dalam sistem keturunan material ini, ayah bukanlah anggota dari garis turunan anak-anaknya. Dia dipandang tamu dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga secara tradisi. Setidak-tidaknya tanggung jawabnya sebagai wali dari garis turunannya dan pelindung atas harta benda garis turunan itu. Sekalipun dia harus menahan dirinya dari menikmati hasil tanah dan harta pusako kaumnya istrinya. Salah satu implementasi dari sistem material ini adalah penggunaan nama suku di belakang nama asli. Hal ini dilakukan biasanya oleh mahasiswa perguruan tinggi kedinasan sebagai pola pengenalan budaya dan juga sebagai rasa menghargai kebanggaan terhadap budaya daerah sendiri. Jadi jangan heran ketika ada mahasiswa perguruan tinggi kedinasan khususnya yang di nama tak ataupun papan nama ditambahkan nama-nama yang agak sedikit asing bagi masyarakat seperti Tanjung, Mandailing, Koto, Ceniago, Sikumbang, Guci, Piliang, Kampai, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap budaya daerah sendiri. Baiklah, jadi saya akan melanjutkan tentang perbedaan sistem-sistem materialnya perkawinan eksogami, merupakan perkawinan harus luar suku. Jadi menurut ajaran Islam sebagai agama satu-satunya yang dianut oleh orang Minang, dikatakan bahwa ada 3 hal yang mutlak hanya diketahui dan ditemukan Tuhan untuk masing-masing kita. Yang pertama adalah umur kita sebagai manusia, tidak seorang pun tahu kapan dia akan mati. Kedua adalah rezeki. Sebagai manusia kita hanya dituntut berikhtiar dan berusaha, namun berupa rezeki yang akan diberikan kepada kita secara mutlak ditentukan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah jodoh. Apapun upaya yang dilakukan oleh anak manusia, bagaimanapun cintanya dia kepada seorang, kalau Tuhan tidak mengizinkan, perkawinan tidak akan terlaksana.
Sebaliknya, kalau memang jodohnya kenal 2 minggu pun perkawinan dapat terjadi. Karena itu sebagai orang Islam, hanya senantiasa berdoa semoga dipanjangkan umurnya, diberi rezeki banyak, dientengkan jodohnya, di samping tetap berusaha mencari pasangan hidupnya. Sekalipun demikian, masyarakat pun mempunyai peran yang besar dalam penempatan jodoh. Dalam masyarakat Jawa, peran jodoh hampir tidak ada perbatasan. Namun perkawinan antara saudara sekandung tetap tidak diperbolehkan pada tiap masyarakat. Orang memang harus kawin di luar batas lingkungan tertentu. Perkawinan di luar batas tertentu ini disebut sebagai istilah eksogami. Istilah eksogami ini mempunyai pengertian yang sangat nisbi atau relatif. Pengertian di luar batas lingkungan bisa diartikan luas, namun bisa pula sangat sempit. Menurut Profesor Dr. Konjraningrat, kalau orang dilarang kawin dengan saudara kandungnya, maka kita sebut eksogami, keluarga batih. Kalau orang dilarang kawin dengan semua orang yang punya marga yang sama, disebut eksogami marga. Kalau orang dilarang kawin dengan yang berasal dari nagari yang sama, tersebut dengan eksogami nagari. Adat Minang menentukan bahwa orang Minang dilarang kawin dengan orang suku yang serumpun. Oleh karena garis turunan di Minangkabau ditentukan menurut garis ibu, maka suku serumpun di sini dimaksudkan serumpun menurut garis ibu, maka disebut eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal. Dalam hal ini, para ninik mama, alim ulama, cendekiawan, para pakar adat dan pecinta adat Minang dituntut untuk memberikan kata sepakat mengenai rumusan definisi. Pengertian kata serumpun ini yang akan diperlakukan dalam perkawinan di Minangkabau. Apakah serumpun itu sama dengan samande, saperwi, sejurai, sesuko, atau sesedui? Muatan kami membutuhkan bahwa pengertian serumpun ini tidak sama di Minangkabau. Bahkan dalam satu nagari saja pengertian ini tidak sama, sehingga sangat membingungkan masyarakat awam, apalagi generasi muda Minangkabau. Di nagari Kubang, di Luhak 50 kota misalnya, pengertian serumpun ini disamakan dengan sesedui. Yang dimaksudkan dengan sesedui adalah satu kelompok dari beberapa suku. Misalnya sesedui 65 terdiri dari 5 buah suku, yang satu suku Jamba, suku Pitopang, suku Kutianyir, suku Sasulo, suku Banuhampu. Kelima buah suku ini dianggap serumpun, sehingga antara kelima buah suku itu tidak boleh dilakukan perkawinan. Kalau sampai terjadi, bisa dibuang sepanjang adat karena dianggap perkawinan endogami atau perkawinan di dalam rumpun sendiri, yang berlawanan dengan prinsip eksogami yang dianut di Minangkabau. Tapi pengertian serumpun sama dengan sesedui ini tidak konsisten pula. Sebab ternyata perkawinan sesama anggota dari sesedui Nanlinam dan sama-sama berasal dari suku Caniago, dan dalam negara yang sama, malah diperbolehkan. Pengertian serumpun tidak konsisten semacam ini jelas akan sangat membingungkan anak-anak kemenakan di Minangkabau dalam memahami adat perkawinan di Minangkabau. Pengertian serumpun tidak sama ini juga merupakan penghalang dalam mencari jodoh. Semakin luas atau semakin banyak suku yang terhimpun dalam serumpun, semakin sempit arena perubahan mencari jodoh. Hal ini berakibat makin lama makin sulit bagi muda-mudi mencari pasangan dalam lingkungan masyarakatnya sendiri. Misalnya bagi muda-mudi dari sudut 65 di atas sangat muskil mencari jodoh di nagari Kubang itu. Ini adalah suatu realita yang dapat membuktikan akibatnya banyak yang kawin ke luar negeri. Bahkan sudah ada yang sampai ke luar negeri. Kami tidak mengatakan bahwa ini menunjukkan gejala yang baik atau tidak baik, tapi sekedar menunjukkan bahwa prinsip eksogami matrilineal akan mandai sendiri bila pengertian serumpun tidak segera direvisi dan diperkecil, dan pengertian umum sedang ada sekarang. Hal ini pun segera dilakukan bila kita ingin melestarikan prinsip-prinsip pokok dan perkawinan Minangkabau khususnya. Minangkabau menganut paham eksogami matrilineal dalam hal perkawinan. Dalam arti seorang pria Minangkabau tidak boleh mengawini wanita dari kelompok suku asal sendiri. Dari sini mulailah muncul perdebatan mengapa pernikahan suku dilarang. Sebagaimana disebut dalam pembahasan terdahulu bahwa perkawinan dalam adat Minangkabau bukan hanya ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, tapi ikatan antar keluarga atau antar hukum. Hal ini digambarkan dalam ungkapan adat, kawin jo mama nikah jo perempuan.
Oleh sebab itu, perlu dijelaskan dan dibedakan tentang istilah pernikahan dan perkawinan. Pernikahan adalah istilah syarah yang telah membuat ketentuan yang jelas tentang siapa saja yang boleh dinikahi, siapa saja yang tidak. Ketentuan ini disebut dengan mahram. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, sebab-sebab pernikahan dalam syariat Islam. Perkawinan sesuku di Minangkabau bukan dalam konteks perkawinan halal dan haram, tapi perkawinan dibangun di atas raso Jawa Pareso dan sumpah kesepakatan dalam aturan nenek moyang yang telah menyusun adat Minangkabau. Sedangkan yang dilarang sepanjang adat Minangkabau adalah perkawinan sesuku. Dalam pengertian membangun ikatan kekerabatan perkawinan antar orang dalam suku dalam bentuk ikatan pernikahan, hal ini disebut dengan kawin pantang karena akan menyebabkan hilangnya status dan kehormatan seorang dalam sistem kerabatan matrilineal Minangkabau, serta terbentuknya hubungan yang canggung dalam kaum kerabatnya. Di Minangkabau, suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata menyangkut perintah dan larangan yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tapi juga hubungan sama manusia yang membawa akibat terhadap hubungan keperadatan seperti hak kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak dalam keluarga, hak dan kewajiban orang tua, tapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, keluargaan, kekerabatan, dan ketegangan. Dalam lingkup yang lebih besar menyangkut status dan posisinya dalam upacara adat. Bagi yang melaksanakan kawin pantang ini dianggap tercela dan hina, ibarat ungkapan bak cando buah balulua, tercampak ke lui indak dimakan ikan, tercampak ke dare indak dicotok ayam. Mereka yang melanggar pantang ini berhak mendapatkan adat. Adapun hukum yang lazim sepanjang adat Minangkabau adalah: yang pertama, dibuang sepanjang adat; yang kedua, membubarkan perkawinan; yang ketiga, dikeluarkan dari kampung; yang keempat, hukum denda berupa emas, uang, atau hewan ternak berkaki empat. Tujuan hukuman dan denda secara adat bukan adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa ada pihak-pihak yang telah melanggar pantang secara adat. Tingkatan kondisi perkawinan suku. Jadi di sini saya menambahkan, yang pertama itu ada sesuku Saparwi, yang kedua ada sesuku Sapayung, yang ketiga suku sekampung, yang keempat suku Sanagari, yang kelima hanya nama suku yang sama. Setelah di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang B, residensi materi lokal. Orang Minangkabau menganut sistem residensi materi lokal, yaitu statusnya dalam keluarga intinya adalah orang datang atau sumando. Minangkabau ia sama sekali tidak punya hak atas harta kaum yang ada di bawah penguasaan istrinya. Pada perkawinan materi lokal, seorang suami hanya datang ke rumah istrinya pada malam hari, sedangkan siang hari ia berusaha di rumah orang tuanya atau kaumnya untuk mencari penghidupan. Perkawinan tidak mengubah masing-masing orang masuk ke dalam kelompok yang satu, tapi tetap seperti pada awalnya. Si suami tetap sebagai anggota kaum dari suku ibunya, dan si istri tetap sebagai anggota kaum dari suku ibunya juga. Jadi masing-masing pihak tetap merupakan anggota dari kaum masing-masing. Sistem perkawinan ini juga menuai perdebatan di kalangan masyarakat Minangkabau. Namun eskalasi perdebatan tidak terlalu tajam. Sebab memperdebatkan hal ini di ruang publik merupakan suatu yang tabu bagi masyarakat Minangkabau. Meskipun demikian, suasana kebatinan masyarakat Minangkabau tidak dapat menunjukkan meski tidak ada dalam debat terbuka. Masalah ini muncul dalam berbagai persidangan dan pantun-pantun satire. Laki-laki yang sudah menikah dan menjadi sumando di rumah keluarganya, istrinya disebut dengan abu di ateh tunggal, posisinya di sangat rentan dan setiap saat bisa saja tersingkir ibarat abu di atas tunggul, tak berakar dan mudah ditebangkan angin. Situasi inilah yang menuai kritik setelah kedatangan Islam. Menurut yang mengkritiki,
Islam menempatkan laki-laki dalam posisi yang kokoh. Laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Quran Surah An-Nisa ayat 34, yang artinya laki-laki itu adalah kepala keluarga. Hadis nilai baru yang dibawa Islam ini kemudian menjadi dasar untuk menegakkan kembali sistem residensi materi lokal ini. Residensi materi lokal ini merupakan konsekuensi dan perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Stepsel matrilineal serta pola hidup komunal menyebabkan mereka tidak tergantung pada suaminya, walaupun suami sangat dimanjakan di dalam rumah tangga. Ia bukanlah pemegang kuasa atas anak dan istrinya. Jika ia ingin dimanjakan, maka ia harus pandai-pandai pula menyesuaikan dirinya. Sistem ini akhirnya dianggap sebagai penyebab hilangnya di bawah laki-laki di rumah keluarga istrinya. Menurut Mokhtar, sistem ini tidak cukup memberi tempat kokoh bagi laki-laki dalam kehidupan keluarga, dalam arti bahwa ia tidak mempunyai kuasa yang mantap di rumah istrinya dan tidak pula di rumahnya ibunya sendiri. Ia oleh karena itu malah terombang-ambing, kurang terjamin dan selalu gelisah. Lebih lanjut, Mokhtar Naim menjelaskan dalam sistem perkawinan seperti ini, suami dan istri masing-masing tetap merupakan bahagian dari keluarga induk masing-masing. Perkawinan mereka tidak lantas berarti bahwa mereka telah menciptakan sebuah keluarga baru terlepas dari keluarga induk masing-masing. Bahwa mereka oleh karena itu sering mengalami keguncangan karena hubungan mereka lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal berupa intervensi dari salah satu atau dua keluarga induk dan sebagainya daripada faktor internal antara sama suami istri. Dalam merantau akhirnya muncul sebagai usaha untuk melepaskan diri dari keluarga induk. Itu dapat membangun keluarga batin sendiri yang terdiri dari berbagai intervensi keluarga besar. Di sisi yang lain, laki-laki Minangkabau walaupun terhitung sebagai anggota keluarga di rumah ibunya, tidak dapat mengikuti harta keluarga. Dia tidak dapat mengerjakan sawah keluarga untuk dibawa hasilnya ke rumah anaknya, kecuali jika seizin saudara-saudara perempuannya. Karenanya dia merasa tidak terlalu terikat dengan tanah, dan tanah pun tidak mengikatnya tetap tinggal di kampung. Sebaliknya dari tugas dan tanggung jawabnya, malah dia didorong untuk membayar tanah yang dari hasil dari dapat dari rantau keluarganya, dan malah dia sendiri merasa telah memenuhi panggilan jika dapat berkirim pula untuk membeli atau memegang sawah baru. Selain itu, tanggung jawab ganda yang dia pikul, baik sebagai bapak terhadap anaknya, sebagai mama terhadap kemenakannya, sebagai saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya, maupun sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat kampungnya, mungkin dirasa terlalu berat untuk dihadapi secara sekaligus. Karenanya dia cenderung untuk menggelakkan dan malah melepaskan tanggung jawabnya. Itu ada semacam perasaan terlalu dibebani untuk hidup di kampung. Dan sementara itu dia tahu bahwa di kampung tak banyak yang bisa dilakukan untuk menyambung hidupnya. Sistem yang ketiga, ataupun yang C, sistem pewarisan merupakan simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kedaulatan matrilineal Minangkabau. Berikut cara mempelajarinya, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi sebentar ya teman-teman, mohon maaf. Baiklah, yang pertama itu harta pusaka tinggi. Yang dimaksud harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-menurun sesuai dengan pantun sebagai berikut. Beriat tabang ke Sasak, dari Sasak turun ke halaman, dari Niniat turun ke Mama, dari Mama turun ke Manakan. Proses pemindahan kuasa atas harta pusaka ini dari Mama ke Manakan dalam istilah adat disebut juga sebagai pusako basalin. Dalam bagian harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat seperti pantun berikut. Tajwa indah dimakan Bali, terjual tidak bisa dibeli. Cando indah dimakan gadai, agunan yang terdapat digadaikan.
Hal ini berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual. Oleh karena harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan diwariskan dari mama kepada kemenakan, tapi dari ande atau nenek kita. Jadi harta pusaka tinggi tidak saja milik orang yang hidup pada masa sekarang ini, tapi juga generasi berikutnya. Kewajiban orang yang sedang menguasai harta pusaka tinggi sekarang adalah memelihara dan boleh memanfaatkannya untuk kepentingan dan kehidupan saat sekarang. Seperti ditulis dalam Mamang Adat Ayahnya buliah di sawah, buahnya boleh dimakan, tanah jo buminya adat dan punyo, airnya boleh diambil, buah hasil buminya boleh dimakan, namun tanah dan buminya adalah kepunyaan adat. Harta pusaka juga disebut dengan ulayat. Harta pusaka merupakan harta berwujud, maka pemilikan harta ulayat ini ada di tangan kaum. Ulayat kaum ini tidak boleh diperjualbelikan. Ulayat kaum ini dikuasai oleh mama kepada kepala kaum atau mama kepala waris. Ulayat kaum dimanfaatkan oleh anggota kaum yang perempuan. Perempatan ini tidak selamanya, namun suatu saat dapat dialihkan apabila satu kelompok dari kaum yang memakai tanah itu punah. Harta itu dikembalikan kepada mama kepala kaum untuk dialihkan kepada anggota kaum yang lain setelah dalam ranji istilah. Secara adat kaum tersebut, keluarga dari kelompok yang punah itu tidak boleh menjual tanah itu karena tanah itu bukan hakiki miliknya, tapi hak pakai selagi keturunannya yang satu lagi ranji masih ada. Harta ulayat ini juga dapat diambil kembali oleh mama kepala kaum bila anggota kaum yang sedang diberi untuk memakainya melakukan pelanggaran adat yang membuatnya kehilangan hak adat dan dalam kawasan tersebut. Yang kedua, harta pusaka rendah. Yang disebut harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencarian dari bapak bersama ibu orang tua selama ikatan perkawinan, ditambah dengan harta pemberian dari hasil pencarian kakek, angku bersama nenek, termasuk pemberian dari mama kepada memanakannya dari hasil mencari mama dan tunggani itu sendiri. Harta pencarian dari orang tua atau bapak bersama ibu ini setelah diwariskan kepada anak-anaknya disebut sebagai harta susu. Susu ini mempunyai potensi besar di masa mendatang untuk menambah harta pusaka tinggi di Minangkabau. Sistem kekerabatan matrilinealnya itu sistem kekerabatan berdasarkan garis turun ibu. Setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga Minangkabau akan menjadi kerabat keluarga ibunya, bukan kekerabat ayahnya yang biasa terjadi di suku-suku lain Indonesia. Adapun ciri sistem matrilineal yang sebagai berikut. Yang pertama, keturunan dihitung menurut garis ibu. Yang kedua, suku terbentuk menurut garis ibu. Yang ketiga, tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya atau eksogami karena di Minangkabau dilarang kawin sesuku. Yang keempat, pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku. Yang kelima, perkawinan bersama menteri lokal, yaitu suami mengunjungi dan tinggal di rumah istrinya. Yang keenam, hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakannya dan dari saudara laki ibu kepada anak dari saudara perempuan. Di dunia hanya beberapa suku saja yang menggunakan sistem matrilineal ini, yaitu suku Minangkabau di Sumatera Barat Indonesia, ada juga di suku Indian di Aceh Barat, ada juga suku Navajo, sebagian besar suku di Pueblo, suku Crow di Amerika Serikat, ada juga suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, ada juga suku Naki Provinsi Sichuan dan Yunnan Tiongkok, beberapa suku kecil di Pulau Asia Pasifik. Dari beberapa suku tersebut di atas, suku Minangkabau merupakan suku terbesar penganut sistem kerabatan yang menganut garis keturunan ibu ini. Matrilineal merupakan salah satu aspek dalam menentukan dan mendefinisikan identitas masyarakat. Kaum perempuan ini memiliki kedudukan yang istimewa. Adat dan budayanya menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Dalam sistem keturunan matrilineal ini, ayah bukan anggota dari garis keturunan anaknya. Dia dipandang tamu dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Secara tradisi, sila-silanya tanggung jawabnya sebagai wali dan garis turunannya dan pelindung harta benda dari keturunan ini. Sekalipun dia harus menahan dirinya dari menikmati hasil tanah dan harta pusaka kaum istrinya. Baiklah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan
Mungkin barangkali ada kata-kata saya yang kurang enak mengucapkan dengan bahasa Minang, ataupun ada penyampaian saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang terbelit-belit dan ada yang terpotong-potong, ataupun ada yang kurang. Saya mohon maaf karena semua manusia itu memiliki khilaf. Kullu bani adama khotoun wa khairu khotoina tabawabun. Baiklah, saya akhiri. Di sini saya kelompok 7 bersama saya Muhammad Sarandrian. Saya dari lokal HSC. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Mohon di-subscribe dan like juga untuk kebaikan bersama, dan untuk selanjutnya kita diskusikan juga di dalam perkuliahan kita. Walakhir aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.